Selamat pagi teman-teman. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jadi pada video kali ini, saya Arwan Febrian Santosa, absen 1 dari kelas 10 AP5 akan menyampaikan materi tentang kewargaan digital. Adapun pengertian dari komunikasi yaitu komunikasi adalah cara manusia untuk menyampaikan informasi. Menurut KBBI, komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan berita oleh dua orang atau lebih supaya pesanan dimaksud bisa tersampaikan. Komunikasi tidak hanya terbatas pada bahasa verbal, tetapi terkait dengan ekspresi, bahasa tubuh, seni, dan teknologi. Kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dilihat dari tingkat akurasi informasi yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari adanya ketergantungan pada orang lain. Sehingga, ketika ia ingin berinteraksi pada orang lain, dia harus memperhatikan etika ketika bersosialisasi, menghormati privasi, hak dan kewajiban seseorang, serta kepantasan ataupun norma yang berlaku. Perilaku ini juga wajib kita terapkan ketika menggunakan teknologi komunikasi secara daring. Di era teknologi seperti ini, seseorang menggunakan teknologi komunikasi untuk menyampaikan informasi, memberikan pendapat atau opini, bahkan mencurahkan perasaannya kepada seseorang. Warga digital adalah orang yang cerdas, mengutamakan kebenaran, mengetahui hal yang baik dan buruk, serta dapat memilih keputusan yang tepat ketika menggunakan teknologi komunikasi. Sehingga, kewargaan digital adalah norma perilaku jujur, bertanggung jawab, serta peduli terkait pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi secara bersama. Seperti melakukan pemilihan kata ketika berkomunikasi, tidak menyinggung seseorang ketika melakukan update status, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian maupun sara. Saat ini, tak jarang kita temukan yang namanya intimidasi atau bullying. Jadi, intimidasi atau bullying adalah perilaku agresif seseorang kepada seseorang yang dianggap lemah pada anak-anak kalangan usia sekolah dengan melibatkan adanya ketidakseimbangan kekuatan. Contohnya itu seperti mengejek, mengolok-olok, bahkan menyerang seseorang baik secara fisik maupun verbal. Terdapat 3 jenis intimidasi dalam kehidupan, yaitu intimidasi verbal, sosial, dan fisik. Intimidasi verbal yaitu perilaku seseorang dengan mengatakan ataupun mengirimkan pesan tertentu yang bermakna sesuatu. Misalnya yaitu dengan menggoda, mengejek, bahkan mengolok-olok, maupun dengan memanggil seseorang dengan nama yang tidak pantas. Yang kedua yaitu intimidasi sosial. Intimidasi sosial adalah perlakuan seseorang yang terkadang menyakiti seseorang baik secara reputasi maupun hubungannya, seperti meninggalkan seseorang dengan sengaja dan mempermalukan seseorang di depan umum. Yang ketiga yaitu intimidasi fisik. Intimidasi fisik adalah perlakuan seseorang dengan menyakiti tubuh ataupun harta benda seseorang, misalnya yaitu dengan memukul, mendorong, menendang, meludah, ataupun tindakan lainnya dengan melibatkan anggota tubuh. Intimidasi cyber atau cyberbullying adalah pemanfaatan teknologi untuk melakukan segala bentuk gangguan kepada seseorang, baik itu untuk merendahkan martabat ataupun melecehkan martabat seseorang. Misalnya itu dengan mengirimkan pesan pada seseorang yang sifatnya untuk menyakiti perasaan, baik itu melalui Gmail ataupun dengan jejaring sosial lainnya. Adapun beberapa langkah yang dapat Anda lakukan sebagai seorang warga digital, yaitu yang pertama, lindungilah perangkat dan akun Anda dan upaya orang lain secara ilegal yang dapat merugikan. Misalnya yaitu dengan melakukan pembaruan perangkat lunak dan pasanglah antivirus. Dan yang kedua yaitu jadilah orang baik. Misalnya itu dengan memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Yang ketiga yaitu janganlah membagikan informasi pribadi kepada orang lain. Yang keempat, patuhilah hukum mengenai hak cipta. Yang kelima, bergabunglah dengan jujur, hati-hati, dan cerdas. Dan yang terakhir yaitu lakukanlah privasi dengan tidak memberitahu data diri pribadi seperti usia, nomor telepon, alamat, foto, dan hal-hal yang memiliki resiko tinggi untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, lindungilah diri Anda sendiri dan harta benda Anda ketika Anda berselancar di dunia internet dengan membuat suatu pengaman ataupun password. Adapun beberapa tips yang bisa saya berikan kepada Anda untuk membuat password. Yang pertama, jangan membuat password yang terlalu jelas. Yang kedua, jangan membuat password menggunakan nama Anda dan
tanggal lahir Anda. Dan yang terakhir itu, jangan membuat password dengan angka yang mudah ditebak oleh orang lain. Sekian pemaparan materi saya mengenai kewargaan digital. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan selamat pagi.